Kita tanyakan informasi lebih lanjut mengenai kasus kematian Prada Luki Namo pada jurnalis Kompas TV Citos Natun di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Citos, selamat pagi. 20 personel TNI Angkatan Darat jadi tersangka kasus kematian Prada Luki. Ini banyak sekali yang terlibat. Bagaimana peranan mereka dalam kasus ini dari informasi yang Anda dapatkan? Selamat pagi Mario dan juga saudara. Memang untuk 20 tersangka yang sudah ditetapkan oleh TNI sejak kemarin, kami mendapat informasi kemarin sejak Pangdam Udayana 9 mendatangi rumah duka yang ada di asrama tentara Kuanino Kupang. Pangdam Udayana menyebut bahwa memang 20 orang ini sebelumnya TNI telah menetapkan 4 tersangka terlebih dahulu, di mana para tersangka ini merupakan bintara dan juga tamtama TNI Angkatan Darat. Dan pada kemarin Pangdam menyebut bahwa memang dari hasil pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan oleh tim investigasi, para tersangka ini bertambah menjadi 16. Di mana terdapat 1 perwira dan 15 lainnya merupakan para anggota yang lulus dari jalur tamtama dan bintara. Dan sampai saat ini memang Mario, kami masih terus menunggu informasi yang disampaikan oleh TNI terkait motif dan juga peran dari ke-20 tersangka ini. Karena memang sampai sekarang 4 tersangka yang sebelumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu telah diterbangkan dari Kabupaten Ende menuju ke Kota Kupang, sementara 16 lainnya masih ditahan dan menjalani pemeriksaan di Subdenpom Ende. Dan sampai saat ini memang meski motif dan juga peran dari 20 tersangka ini belum dijelaskan secara rinci oleh TNI, namun TNI telah menetapkan 5 pasal yang memang menjerat 20 tersangka ini, di mana 4 pasal dari KUHP, yakni pasal 170, pasal 351, pasal 354, dan pasal 131. Sementara 1 pasal dari KUHP pidana militer, yakni pasal 132. Nah, memang sampai saat ini TNI belum menjelaskan secara rinci apa peran dan motifnya yang dilakukan oleh para tersangka ini sehingga menyebabkan Prada Luki Namo meninggal pada tanggal 6 Agustus kemarin. Dan kami sampai saat ini masih menunggu konfirmasi pasti dari pihak TNI sendiri agar dapat melakukan konfirmasi ataupun informasi kepada publik dan juga kepada keluarga, karena memang keluarga menuntut agar kasus ini dibuka secara terang benderang di hadapan publik sehingga keluarga mendapat keadilan, begitu, Mario. Oke Citos, ini pertanyaan berikutnya setelah penetapan tersangka yang ingin orang ketahui, proses hukum apa yang selanjutnya akan dilakukan kepada mereka? Baik Mario, memang untuk proses hukum sendiri sejak kemarin Pangdam Udayana menyebut bahwa pihak TNI akan secara transparan membuka kasus ini di depan publik. Bahkan TNI akan membuka semua hal-hal yang termasuk investigasi dan juga hasil penyelidikan yang sementara dilakukan oleh pihak TNI sendiri. Dan bahkan TNI berjanji bahwa dalam sidang-sidang, bahkan sidang peradilan militer sendiri akan dibuka ke publik agar masyarakat atau publik pun tahu bagaimana proses dan penyelidikan yang sudah dilakukan oleh TNI. Sementara untuk hukuman sendiri tadi kami sudah menyebut bahwa sudah ada 5 pasal yang sudah ditetapkan oleh pihak TNI sendiri, dan dari 5 pasal ini hukumannya berbeda-beda tergantung sebagaimana peran dan juga motif yang sudah didapat atau dicari dari pihak tim investigasi yang memang sudah dibentuk sejak tanggal 6 kemarin. Dan kami masih menunggu
sampai saat ini dari kelima pasal itu akan diberikan kepada prajurit-prajurit mana yang sudah menjadi tersangka ini, Mario. Ya. Ya, kita tunggu terus update informasinya. Terima kasih Citos Natun atas laporannya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.